Melihat ekspresi wajah Anita seperti itu, Rehan kemudian berkata, "Aku sudah katakan sebelumnya padamu, rumahku tidak sebagus rumahmu, dan kamarku sangat kecil, tidak seperti kamarmu yang sangat luas." Anita kemudian masuk dan duduk di tempat tidur Rehan. Anita berkata, "Tidak apa-apa, Mas. Aku sangat suka dengan kamarmu ini. Walaupun kecil, tetapi sepertinya sangat menyenangkan. Apalagi jika kita tidur berdua di sini. Pasti sangat romantis, bukan?" Melihat ekspresi wajah Anita yang tiba-tiba saja berubah dan mendengar apa yang dikatakan oleh Anita, Rehan terlihat bingung. Rehan kemudian hendak kembali keluar, namun dengan cepat Anita mencegahnya dengan memegang lengan Rehan. "Mau kemana, Mas?" Rehan melepaskan genggaman tangan Anita. "Aku ingin menemui bapak dan emakku." Beberapa menit setelah Rehan berada di luar, tidak lama kemudian ibu Rehan memanggil Anita. "Nak, ayo keluar. Saatnya kita makan. Kalian pasti sangat lapar setelah kehujanan di jalan." Anita tersenyum. "Baik, Mak." Saat makan bersama, Anita berusaha untuk melayani Rehan dengan sangat baik. Mulai dari menyiapkan piring, menuangkan nasi, lauk, dan juga air untuk Rehan. Tetapi semua itu sepertinya tidak ada artinya bagi Rehan. Setelah makan dan membereskan piring-piring yang kotor, Anita kembali ke kamarnya. Dia melihat Rehan sedang duduk di tempat tidur mereka. Anita kemudian duduk tepat di samping Rehan. "Mas." Rehan hanya diam saja mendengar Anita memanggilnya. Anita kemudian memegang tangan Rehan. Hal itu membuat Rehan tampak sangat kaget. Rehan kemudian melirik Anita. "Ada apa?" tanya Rehan sambil melepaskan tangannya dari genggaman Anita. Anita berkata kepada Rehan, "Mas marah padaku." Rehan kembali melirik Anita yang sedang menunggu jawaban darinya. "Aku sama sekali tidak marah padamu." Anita kembali bertanya, "Lalu mengapa Mas hanya diam saja?" Rehan tertunduk. "Aku hanya marah pada diriku sendiri." Anita sedikit memiringkan badannya dan menatap Rehan penuh tanda tanya. "Tapi kenapa, Mas? Kenapa Mas mengatakan hal itu?" Rehan kembali mengatakan sesuatu yang membuat Anita sedikit terluka. "Emak selalu bilang, aku adalah anak yang tidak tahu diri. Aku adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk orang lain, untuk diriku sendiri saja, tidak bisa. Ketika teman-temanku mampu untuk membahagiakan keluarga mereka, aku sama sekali tidak bisa melakukan hal itu. Ketika teman-temanku bisa menggapai semua impian mereka, tetapi aku justru sebaliknya. Bahkan, aku tidak bisa menikahi wanita yang aku cintai." Anita menarik nafas panjang, lalu tertunduk. Lagi-lagi kata-kata Rehan telah melukai perasaannya. Saat malam hari Rehan keluar entah kemana. Anita yang menunggunya di kamar terlihat gelisah. Tidak lama kemudian seseorang membuka pintu kamarnya. Anita berdiri dengan begitu semangat. Ternyata itu bukanlah Rehan, melainkan mertua perempuannya. "Sayang, kamu belum tidur?" Anita tersenyum, berusaha menutupi kegelisahannya. "Belum, Ma. Aku sedang menunggu Mas Rehan kembali," kata Anita.
Ibu Rehan kemudian berkata sambil membelai rambut Anita. "Tolong maafkan Rehan ya nak. Sepertinya dia belum terbiasa dengan semua ini. Nanti emak akan bicara dengannya. Semoga dia akan mengerti." Anita mengangguk tersenyum. Setelah kepergian mertuanya, Anita kembali memikirkan ke Rehan. Kemana Mas Rehan pergi? Kenapa dia belum pulang juga? Setelah menunggu sekian lama, akhirnya pintu kamar Rehan pun terbuka. Dan orang yang membuka pintu itu adalah Rehan. Anita tampak begitu bahagia. Dia langsung berlari memeluk Rehan. "Syukurlah Mas, kamu sudah pulang. Aku sangat khawatir memikirkanmu." Rehan melepaskan pelukan Anita, lalu membuka jaketnya. "Mengapa kamu belum tidur?" tanya Rehan sambil menggantung jaketnya pada sebuah paku di belakang pintu. Anita tersenyum dan berkata, "Aku sedang menunggumu, Mas. Aku hanya khawatir terjadi sesuatu padamu." Rehan kembali berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku sudah besar. Lagi pula aku sudah terbiasa keluar malam seperti ini." Saat Rehan duduk di tepi tempat tidurnya, Anita pun duduk di sampingnya. "Mas, aku minta maaf jika perkataanku ini membuatmu sedikit marah. Tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa sekarang kan Mas Rehan sudah menikah. Dan ada aku di rumah, Mas. Maksudku, perkataan Anita belum selesai. Rehan kemudian berkata, "Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Ini sudah malam. Sebaiknya kita tidur." Rehan kemudian menarik sebuah guling dan tidur di atas ranjangnya. Anita memandang wajah Rehan yang saat itu sudah memejamkan mata. Tetapi Anita yakin Rehan belum tidur. Anita pun mengambil sebuah bantal lalu menaruh bantal itu tepat di samping Rehan dan berbaring di belakang Rehan. Karena tempat tidur yang sempit membuat mereka harus tidur begitu dekat. Anita terus menatap Rehan dari belakang. Anita berharap Rehan membalik tubuhnya dan memeluknya, ataupun hanya sekedar memandang wajahnya. Tetapi hal itu tidak terjadi. Anita yang tidak mampu memejamkan matanya sesekali bangun, hanya sekedar melihat Rehan, sudah tidur atau belum. Malam itu Anita harus kembali kecewa, karena Rehan sudah tidur dengan sangat lelap. Saat tengah malam tanpa Rehan sadari, dia membalik tubuhnya menghadap ke Anita. Anita terlihat bahagia karena dia dapat memandang wajah Rehan yang saat ini sudah menjadi suaminya. Ingin rasanya Anita membelai wajah Rehan. Meskipun Rehan sangat kusut dan kucel, tetapi Rehan tetap terlihat manis dan tampan. Anita kemudian mencoba untuk memeluk tubuh Rehan. Namun baru beberapa detik saja Anita memeluk tubuhnya. Rehan bangun dengan sangat terkejut. "Ada apa?" tanya Anita kepada Rehan yang saat itu sedang menatapnya. "Apa yang kamu lakukan?" kata Rehan kembali bertanya. Anita terlihat bingung untuk mencari jawaban atas pertanyaan Rehan. Baru saja Anita ingin mengatakan sesuatu, Rehan kembali berkata, "Tolong jangan sentuh aku." Anita sedikit kesal mendengar perkataan Rehan. Lalu dia berkata,
Seharusnya aku yang mengatakan hal itu. Tapi, jika kamu yang memelukku. Anita kemudian kembali memperbaiki posisi tidurnya, sambil berusaha memejamkan mata. Keesokan harinya ketika Rehan bangun dan keluar dari kamarnya, dia melihat kedua orang tuanya dan juga Anita sedang sibuk. Ibu Rehan yang melihat Rehan berdiri tak jauh dari mereka tersenyum. "Nak, Anita mau mencuci pakaian. Kalau mau mencuci di rumah, nanti kasihan kamu bolak-balik mengambil air. Jadi antar saja dia ke sungai untuk mencuci pakaian di sana," kata Ibu Rehan. Rehan yang baru saja selesai menguap berkata, "Air di sungai sangat keruh, Mak. Besok-besok saja mencucinya." Ayah Rehan yang mendengar perkataan Rehan langsung berkata, "Tidak, Rehan. Siapa bilang air sungai keruh? Bapak baru saja dari sana menangkap ikan. Kan lumayan untuk kita makan bersama." Kali ini Rehan tidak punya lagi alasan untuk tidak mengantar Anita ke sungai. Melihat wajah Rehan terlihat kusut, Anita tersenyum secara diam-diam. Setelah membereskan pakaian yang akan dicuci, Anita kemudian berkata kepada Rehan, "Mas, ini cuciannya." Rehan dengan santai berkata, "Lalu?" Anita berkata, "Aku tidak bisa membawa cucian ini, Mas." Ibunya kemudian menambahkan, "Iya, Rehan, kamu itu kan laki-laki. Seharusnya kamu yang bawa. Masa istrimu kamu suruh bawa cucian sebanyak itu?" Lagi-lagi dengan terpaksa Rehan membawa cucian itu. Saat di perjalanan, Rehan dan Anita hanya diam saja. Tidak lama kemudian, tak jauh dari mereka, Rehan dan Anita melihat Moni yang baru saja pulang dari sungai.